ittafaqu ala riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka para ulama bersepakat atas riwayat yang disampaikan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yuhsyarun nasu, manusia itu digiring di padang mahsyar nanti ala salasi tara'iqa, dibagi menjadi 3 kelompok. Rahibina wa rahibina wasnani ala ba'irin wa salasatin ala ba'irin wa arba'atin ala ba'irin wa asyaratin ala ba'irin. Yaitu mereka dalam kondisi ada yang seneng, ada yang takut, ada yang 2 orang berkendaraannya, ada yang 3 orang naik kendaraannya, ada yang 4 orang naik kendaraannya, ada yang 10 orang naik kendaraannya. Jadi nanti macam-macam. Itu sepakat ulama melalui hadis riwayat Imam Abi Hurairah, ya, bahwa nanti manusia di padang mahsyar digiring itu ada yang senang, ada yang takut, khawatir, ada yang naik kendaraan, ada yang naik kendaraannya ya 2, 3, bahkan sampai 10 orang. Mungkin kalau kendaraannya ditaikin 10 orang, ini ya pesawat mungkin, atau mobilnya yang besar, ya begitu. Ya, jadi nanti dikinayahkan seperti itu. Makanya saya sampaikan nih, Masjid Nurul Huda bisa aja nanti dijadikan kendaraan. Kendaraan buat siapa? Buat jamaah, para tetangga, para jamaah yang senantiasa peduli dan memperhatikan Masjid Nurul Huda. Nah, baik bapak-bapaknya, baik ibu-ibunya, semuanya ya nanti bisa naik ini kendaraan. Ya, jadi pesawat ini Nurul Huda. Nah, itu bisa. Ya, berarti penumpangnya banyak nggak? Banyak. Ya, karena memang ini luas bisa semuanya ikut serta. Karena kita selalu cinta, selalu memperhatikan terkait tentang Masjid Nurul Huda ini. Nah, makanya Bapak Ibu beruntung kalau Bapak Ibu itu merasa memiliki ini masjid. Ya, jadi kita nih merasa memiliki ini masjid. Ya, kalau kita merasa ini kita memiliki, kita selalu memperhatikan, ya sayang seperti kita sayang sama rumah kita. Kalau rumah kita kotor, kita bersihin. Nah, masjid juga begitu. Kalau masjid kotor, kita bersihin nggak? Bersihin. Kalau rumah kita bocor, kita perbaiki nggak? Perbaiki. Nah, kalau masjid bocor, kita perbaiki nggak? Perbaiki juga. Itu berarti kita sayang. Ya, kita sayang sama masjid sama seperti kita sayang sama rumah kita sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Begitu. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan. Dia sangat Rasulullah cintai. Ketika meninggal dunia, Rasulullah nggak tahu, ditanya, ini ibu ini kemana? Kata sahabat, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kapan meninggalnya? Baru. Kok saya nggak tahu? Ditanya kuburnya di mana? Ya, ditunjukkan kuburnya. Lalu Rasul datang, langsung mendoakan kepada ya ibu tersebut yang sudah meninggal dunia. Ternyata apa rahasianya? Ternyata ibu ini pada saat hidup itu sering memperhatikan, peduli sama Masjid Nabawi. Kalau yang kotor-kotor dibersihin, ya dia selalu perhatian sama Masjid Nabawi, sama seperti dia menjaga rumahnya sendiri. Begitu. Makanya ibu, ya ayo kita merasa memiliki ini masjid. Mudah-mudahan ya kalau kita cinta nih sama masjid, nanti masjid ini menjadi kendaraan buat kita. Ya, di mana? Di padang mahsyar. Amin ya, insya Allah. Wa hadhil a'dadu tafsilun limaratibihim ala sabilil kinayati. Dan jumlah-jumlah ini terperinci ya secara jelas untuk martabat mereka atas jalan kinayah, wat tamsili, dan juga perumpamaan. Jadi
kendaraan itu diumpamakan sebagai tamsil dan kinayah. Ya, jadi tergantung bagaimana amalan kita. Semakin bagus amalan kita, maka kendaraan yang diberikan oleh Allah semakin bagus juga. Ya, itu seperti itu. Faman kana a'la martabatan kana aqalla syirkatan. Maka siapa yang lebih tinggi martabatnya, maka mungkin nanti keikutsertakannya lebih sedikit. Mungkin satu kendaraan cuma berdua. Ya, begitu. Kalau yang rame-rame, ya mungkin itu ya martabatnya juga berbeda. Nah, itu. Jadi nanti dikinayahkan seperti itu. Wa asadda sur'atan, dan semakin kita ya tinggi amalan-amalan kita, semakin bagus amalan kita, itu kendaraan semakin cepat. Wa aksara sibakon, dan semakin ya lebih banyak ya majunya. Jadi artinya sama saja kita naik kereta ekspres, naik kereta yang bagus, itu di stasiun-stasiunnya berhentinya paling sebentar. Tapi kalau keretanya ekonomi, berhenti, dikit-dikit berhenti mulu. Udah gitu berhentinya lama lagi. Nah, seperti itu diumpamakan begitu, Ibu. Ya, jadi kalau semakin banyak amal-amal kebaikan kita, nanti kita naik kendaraan semakin cepat. Ya, begitu. Semakin bagus, larinya juga semakin bagus, sehingga nanti sampai ke surganya bisa lebih dulu. Tapi kalau amalan kita pas-pasan, ya mungkin seperti naik kereta apa? Kelas ekonomi. Kereta yang lebih murah. Ya, sampai. Cuma ya maklum dah, setiap stasiun berhentinya lama, bener. Ya, lama bener. Nah, itu begitu. Jadi ini satu kinayah, satu perumpamaan supaya bisa dipahami oleh kita semuanya. Semakin tinggi martabatnya, semakin banyak amal-amal solehnya, maka semakin bagus kendaraan yang dimilikinya. Fa'in kulta, maka kalau seandainya engkau katakan rukubul isnaini wa akhwatuhu, ya penunggangnya ada dua dan juga ada teman-teman yang lain, bitorikil ijtimai, dengan jalan yaitu berkumpul, amil i'tiqabi, atau dengan ya mungkin dia ngikut, ya bonceng, itu i'tiqab namanya. Qultu, maka aku bilang bitorikil i'tiqabi, yaitu dengan jalan bonceng. Ya, jadi kita bisa nebeng, masih bisa bonceng. Lakinil aula, akan tetapi yang paling utama, ayyahmila ala wajhil ijtima'i, dia bisa ya membawa atas jalan berkumpul. Li'anna bil i'tiqabi, karena sesungguhnya bonceng itulah yakunu tidak ada ya al isnani dua, walas salasati dan tiga, ala ba'irin wahidin hakikatan, atas satu kendaraan secara hakikatnya. Wa inna matasara ala zikril asyarati isyaratun ila annaha ghayatu adadi raqibina ala ba'irin. Dan sesungguhnya terbatas disebutkannya 10 itu satu isyarat bahwasanya akhir daripada jumlah bilangan orang-orang yang berkendaraan ya di atas kendaraan tersebut. Wa dzalikal ba'irul mutahammilu lil asyarati, dan kendaraan itu bisa membawa 10 penumpang. Min bada'i fitratillahi ta'ala, dari apa yang sudah diciptakan secara fitrah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena qatin salihin, seperti kendaraan yang bagus, haitsu qawiyat, di mana dia kuat, ala ma la yaqwi alaihi ghairuha minan nuki, atas sesuatu yang memang tidak kuat atasnya. Jadi kalau misalnya penumpangnya banyak, otomatis kendaraannya juga kuat. Ya, sehingga bisa dikendarai oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Tapi ya ada juga kendaraan-kendaraan yang memang nggak mampu untuk membawa penumpang yang lebih banyak. Nah, itu. Jadi nanti ya bagaimana kondisi kendaraannya. Wa innama lam yazkuril khamsata, akan tetapi kenapa dia tidak menyebutkan itu 5, wasittata dan 6, wa ghairahuma dan lain daripada keduanya, ilal asyarati sampai 10, lil ijazi, ini untuk meringkas. Walam yadhkur aidan fis sabikina,
dan ia pun tidak menyebutkan di dalam orang-orang yang lebih dahulu man tafarrada minhum, orang yang menyendiri daripada mereka, birukubi ba'irin, dengan berkendaraan. Ada juga nanti orang yang kendaraannya satu kendaraan cuma satu orang, ada yang 2 orang, ada yang 3, bahkan yang tadi disebutkan sampai 10. Nah, seperti itu. Jadi ini tergantung daripada amal kebaikannya. Li'annal murada minan nasi ghairul khawasi, karena yang dimaksud daripada manusia itulah tidak dikhususkan. Wala'alla dzalika yakunu martabatal anbiya'i wal auliya'i, dan semoga itu adalah martabat pangkat daripada para nabi dan para aulia. Nah, mungkin kalau pangkatnya, martabatnya para nabi, para aulia itu mungkin lebih, ya nggak sama, makanya kendaraannya lebih mewah nanti, ya begitu, karena martabatnya dia lebih tinggi, kepangkatannya lebih tinggi. Wa tasru baqiyatum annaro, dan sisa daripada mereka ada yang digiring ke neraka. Siapa mereka? Wahumul firqatus salisatu, mereka itu ada kelompok yang ketiga, sakilun ma'ahum, yang berat bersama mereka, haitsu qalu, di mana mereka itu minal qailati, yang termasuk qailulah. Qailulah itu apa? Wahya qailulah itu an-naum fi zuhri, tidur di waktu zuhur. Itu qailulah. Ya. Jadi ada namanya qailulah. Qailulah itu tidur siang. Kalau tidur siang itu biasanya jam 11 sampai zuhur. Ya, tapi zuhur dibangun, gitu, sholat zuhur. Nah itu yang bagus, emang tidur qailulah. Tidur qailulah itu jam 11 sampai jam 12 kurang dikit lah. Bangun pas waktu zuhur. Ya, itu kalau kita baca ilmu tasawuf, tidur qailulah itu termasuk bisa mencerdaskan otak. Ya, makanya sekarang di negara-negara Eropa, menurut informasi, ya para pekerja kalau jam 11 disuruh istirahat. Kalau bisa silahkan istirahat. Ya istirahat, yang paling bagus tidur, disuruh tidur. Ya cuma nggak boleh banyak-banyak, setengah jam 40 menit udah. Ya nanti jam 12 udah harus kembali beraktivitas lagi. Nah seperti itu. Jadi tidur 15 menit, 30 menit, sampai 45 menit itu cukup bagus. Ya, tujuannya apa qailulah? Supaya nanti malam bisa bangun. Tuh begitu Bu. Ibu tidur siang, malam biar supaya bangun untuk tahajud. Jangan siang tidur, malam tidur lagi. Sama aja. Jangan. Ya, jadi kita udah tidur siang, tujuannya supaya malam bisa bangun jam 3. Dini hari udah bangun. Ini entah malam pada bangun jam 3 ya. Jam 3 udah pada bangun. Ngapain? Tahajud. Ya, sholat tahajud di malam hari Arafah itu nilainya seperti malam Lailatul Qadar. Itu diterangkan dalam kitab Dalilul Falihin, yaitu syarah daripada Riyadhus Shalihin, buah karya daripada Imam Nawawi. Ya, begitu. Jadi ibu, ya bapak nanti malam jangan lupa jam 3 bangun. Ya, kita sholat tahajud, walaupun cuma 2 rakaat, baca Quran, walaupun cuma 1 ainan, baca Quran, istighfar, walaupun mengucapkan hanya 100 kali, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, baca sholawat, walaupun sholawat singkat, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian ya udah jam 4 kita makan sahur. Ya, kita makan sahur. Insyaallah 4:30 udah selesai semuanya. Jam ya 4:40 kita udah bisa menunggu sholat subuh berjamaah. Ya, ini harus kita manfaatkan waktu. Ya, makanya saya ingatkan supaya yang lupa ya jangan sampai ya terlupakan ya sampai besok. Ya, jadi kita saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, jadi besok waktu jangan disia-siakan. Dari malam ini nih, dari malam ini makanya kita udah isi dengan kegiatan majlis ilmu.
Maghrib kita udah isi dengan majelis ilmu. Masya Allah, nggak ada lagi ya kegiatan yang paling bagus kecuali hadir di majelis ilmu. Makanya hadir di majelis ilmu itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, jadi thariqah orang-orang soleh itu adalah mengaji. Ya, jadi thariqah orang-orang as-salafus soleh itu mengaji. Ibu, bapak udah beruntung. Ya, jadi awal malam ini kita ya awali dengan kegiatan majelis ilmu. Tinggal ntar malam tidur jam 10 boleh dah. Ya, jam 9 mau tidur boleh. Ya, ntar jam 3 udah harus bangun. Ya, jangan lupa ya bapak, ibu ya ajak anak-anaknya, mantunya supaya nanti malam jam 3 udah bangun. Ngapain? Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Ya, ini Masya Allah istimewa sekali. Istimewa sekali. Nah, besok habis sholat subuh kita takbir sama-sama. Ya, habis sholat subuh ibu di rumah misalnya nggak ke masjid, bapak yang di masjid misalnya, ya atau ibu ke masjid juga, ya bapak ke masjid. Nanti habis sholat subuh berjamaah, imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung takbir sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3 kali takbirnya. Baru Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru ya wiridan seperti biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 10 kali. Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam, dan seterusnya. Ya, ingat ya, besok subuh. Ya, besok subuh siapa yang jadi imam di Masjid Nurul Huda? Nah, ingat ya, habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung apa? Langsung takbir. Ibu di rumah sama ya. Ibu besok sholat subuh, habis sholat subuh di rumah kalau sendirian ya selesai salam baca apa? Takbir. Apal Bu? Takbir Bu? Apal, pastilah ya. Nah, diamalin. Ilmu itu untuk diamalkan. Jadi jangan sampai besok saya udah kasih tahu di Masjid Nurul Huda ya imamnya diam aja. Ya, jangan. Kalau imam lupa, ayo jamaahnya ingetin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, imam langsung nyambung. La ilaha illallah. Pakai pengeras suara, pakai. Ya, biar kedengeran, biar syiar. Ya, syiar. Nah, itu. Jadi, mulain besok subuh kita takbir. Tar abis zuhur takbir lagi. Abis asar takbir lagi. Abis sholat maghrib takbir lagi. Terus semalaman. Ya, tapi tetap habis sholat ya takbir. Sampai kapan? Ya, itu malam takbiran terus takbir ya sampai ya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nanti habis sholat Idul Adha takbir lagi. Habis sholat zuhur takbir lagi sampai hari tasyrik yang ketiga. Hari tasyrik yang ketiga tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Itu namanya hari tasyrik. Terakhirnya asar. Ya, berarti Senin, Selasa sampai Rabu. Rabu asar itu terakhir baca takbir. Nah, maghribnya sudah tidak ada lagi.
Nah, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ini ilmu diamalin. Ya, jadi kalau kita udah tahu ilmunya, diamalin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Itu seperti itu. Ya, jadi ini malam-malam istimewa, hari-hari istimewa. Jangan sampai kita tinggalkan. Nah, kalau hari naharnya itu hari tanggal 10. Kalau hari tasriknya hari tanggal 11, 12, 13. Itu ibadah yang paling bagus apa? Berkorban. Siapa yang punya rezeki silahkan berkorban. Ya, berkorban. Sebab korban ini adalah syariah qadimah. Syariah qadimah, syariah yang lama yang pernah dianjurkan dan diperintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu Saudara, punya anak yang sangat dicintainya, namanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu pada malam tanggal 8, ya malam tarwiyah namanya. Ya, itu Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat dijelaskan. Ya, jadi Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih, mengorbankan putra kesayangannya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim masih bingung. Ini sebenarnya mimpi dari setan apa dari Allah? Apakah ini benar wahyu? Apakah ini benar perintah dari Allah? Atau memang dari iblis? Makanya Nabi Ibrahim tuh bingung, bimbang. Nggak jelas. Masih belum jelas. Masih bimbang. Makanya tanggal 8 disebut hari Tarwiyah. Ini saya sampaikan supaya kita pada paham. Kenapa disebut Tarwiyah? Karena Tarwiyah itu artinya malam Nabi Ibrahim bingung. Ya, masih ya belum jelas. Bagaimana ini malam ini? Habis mimpi sampai siangnya masih bingung juga. Makanya disebut itu hari-hari Tarwiyah. Makanya kita disunahkan puasa Tarwiyah begitu. Nah, ternyata malam, ini malamnya lagi nih. Malam tanggal 9 namanya. Malam tanggal 9 kemudian Nabi Ibrahim mimpi lagi. Mimpi lagi di malam ini. Mimpinya sama. Bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra kesayangannya, menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Nah, setelah itu baru Nabi Ibrahim ya mengambil satu kesimpulan. Oh, ternyata mimpi ini adalah benar dari Allah dan ini wahyu, merupakan perintah yang harus dikerjakan. Nah, karena Nabi Ibrahim sudah yakin, ya sudah nggak bingung lagi, udah jelas, udah gamblang, maka hari tanggal 9 disebut hari Arafah. Jadi nggak ada kaitannya dengan wukuf, nggak ada hari Arafah itu. Ya, makanya kalau kita mau puasa tanggal 9 boleh walaupun Arafahnya udah duluan. Ini ilmu nih saya sampaikan. Ya, supaya mereka tuh pada paham juga. Ya, seperti itu. Jadi kaitannya dengan kejadian Nabi Allah Ibrahim. Jadi pas tanggal 9 malamnya Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya sama. Sehingga kata Nabi Ibrahim, oh ini udah jelas ini. Ini mimpi bukan dari setan. Ini benar dari ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Arafah. Ain Rafa itu artinya jelas. Arafah ya artinya apa? Jelas, gamblang. Nah, makanya tanggal 9 disebut hari Arafah. Nah, kita ya ini nih malam tanggal 9. Ya, berarti ini malam di mana Nabi Ibrahim bermimpi. Ya, dan itu udah jelas sehingga besok siangnya disebut Arafah. Arafah artinya jelas. Ya, beda dengan wukuf di padang Arafah beda. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang orang wukuf udah ada, udah selesai, kenapa kita berpuasa? Beda. Yang tadi udah saya sampaikan waktunya beda. Karena masing-masing punya waktu. Nah, jadi ya kemudian udah jelas dipanggil tuh Bapak Ibu Saudara, anaknya Nabi Ismail, dibilang, "Wahai anakku, ya saya bermimpi. Dalam mimpi itu Allah memerintahkan saya harus menyembelih kamu." Apa kata Nabi Ismail? Dalam Al-Quran disebutkan, "Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Itu begitu.
Ya abati artinya wahai ayahku. Ya abati itu asalnya ya abi. Nah begitu. Jadi ya-nya diganti dengan ta. Itu ada logoh begitu. Ya abati wahai ayahku yang aku cintai. Ib'al matu'mar. Tuh begitu, kerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau dapatkan saya, kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Ini ujian berat. Ya saya siap dikorbankan, saya siap untuk disembelih. Itu kata Nabi Ismail. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sabar. Nah akhirnya apa? Ya udah siap tuh Bapak Ibu Saudara tanggal 10. Namanya tanggal 10 hari nahar. Ya hari Minggu nih tanggal 10 hari nahar. Nah itu Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim datang ke Mina, kawasan Mina. Ya, itu diadakanlah penyembelihan. Siap, pisaunya udah tajam, udah digorok leher Nabi Ismail. Tapi itu kagak mempan-mempan. Padahal itu pisau udah tajam bener. Ya, ternyata apa? Ternyata Nabi Ismail diganti sama Allah ya dengan bizibhin azim, dengan hewan domba yang besar yang diambil langsung dari sorga. Tuh, jadi Nabi Ismail Bu, Bapak itu ditukar dengan domba besar dari sorga. Akhirnya yang disembelih Nabi Ismail apa domba? Domba. Dari mana? Dari sorga. Tuh begitu. Nah makanya dari cerita ini ya maka kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkorban. Kata Nabi, man kana lahu ya sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang punya rezeki, dia kaya, dia mampu, kemudian dia tidak mau berkorban, enggak mau beli hewan korban, apakah itu kambing, domba, kerbau, sapi, fala yaqrabanna musallana, maka jangan deket-deketin tempat sholat kami. Tuh begitu. Jadi Bapak Ibu yang ada rezekinya aja, yang kaya, yang diperintahkan untuk berkorban. Kalau yang kagak punya duit, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak membebankan. Yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. Nah, begitu. Tapi kalau yang punya uang, ayo korban. Ya, sebagai tanda manifestasi rasa syukur kita kepada Allah. Ya, inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad al-kautsar. Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, nikmat-nikmat yang sangat banyak. Selama 1 tahun ini kita dikasih nikmat begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu coba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak mungkin kamu bisa menghitungnya. Nah, sekarang nikmat yang banyak ini termasuk kita dikasih rezeki, banyak uang. Nah, kalau memang ada, keluarin untuk beli hewan korban. Berapa sih hewan korban? Ya kalau kambing ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta. Kalau kerbau ada yang 25 juta, ada yang 30 juta. Kalau sapi ya sama seperti itu. Nah tinggal kita pilih kita mampunya yang mana. Kadang-kadang sapi serikat, ayo kita rame-ramein 7 orang. Boleh? Boleh. Ya mau beli kerbau, ya ayo kita rame-ramein. Ya 7 orang. Boleh? Boleh. Silahkan aja. Ya, yang penting kalau ada rezekinya. Sebab kalau kita punya rezeki banyak duit gak mau berkorban, ntar dapat ancaman. Fala yaqrabanna musallana. Bahkan dalam hadis yang lain saya baca, fala yamutu illa yahudiyan au nasraniya. Maka dia ya tidak akan mati kecuali matinya dalam kondisi orang Yahudi atau dalam kondisi orang Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti itu. Nah, inilah namanya ibadah ya kurban ya dari syariat qadimah, kemudian ya saat ini ya syariat Nabi Muhammad. Jadi syariat Nabi Muhammad melanjutkan apa yang sudah dibawa oleh syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini peristiwa yang penting.
terkait tarwiyah, Arafah, sama nahar dan hari tasyrik. Jadi di bulan Zulhijjah ini ada namanya hari tarwiyah. Bapak Ibu saya sudah sampaikan tadi biar paham. Kemudian ada hari Arafah. Nah ini juga saya sudah sampaikan biar kita paham semuanya. Nah baru setelah itu ada hari nahar. Nah habis hari nahar baru hari tasyrik. Ini semuanya hari-hari yang mulia. Sehingga perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Sehingga insya Allah apa yang kita laksanakan ini adalah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Ya, jadi kita kembali lagi ke kitab kita. Ya, yaitu wahyan naumu fi zuhri. Jadi qailula itu tidur di waktu zuhur. Wa tabayyata ma'hum, dan dia bermalam bersama mereka haitsu batu di mana mereka bermalam. Wa tasbihu, dan dia berpagi-pagi ma'hum haitsu asbahu di mana mereka berpagi-pagi. Wa tumsi ma'hum, dan juga mereka bersore-sore haitsu amsu di mana mereka juga ya, berada di waktu sore. Yakni maksudnya annan naratu lazimu hazil firqah, bahwasanya api neraka melazimkan akan kelompok ini fi jami ahwalihim, pada seluruh kondisi mereka, wahumul kuffar, yaitu mereka orang-orang kafir. Orang kafir kan begitu. Subuh orang-orang pada subuh di kagak salat subuh. Ya, zuhur orang-orang pada salat zuhur di kagak salat zuhur. Asar orang-orang pada salat asar dia tidak salat asar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini pekerjaan orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang mukmin, orang muslim beda. Kalau orang muslim, orang mukmin setiap kali minimal 5 kali dia selalu melapor dirinya kepada Allah. Zuhur siang-siang melapor dirinya kepada Allah. Allahu Akbar. 4 rakaat dikerjakan. Nanti sore asar dia melapor lagi ya kepada Allah. Allahu Akbar di salat asar. Melapor dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti maghrib juga begitu. Ya, menjelang habis terbenam matahari dia melapor lagi. Terus isya begitu juga. Dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur dan seterusnya. 5 kali setiap hari dia melapor. Dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan antara isya dengan subuh cukup lama. Maka ada lagi yang namanya qiyamul lail, bangun malam, sholat tahajud. Antara subuh dengan zuhur cukup lama. Maka di tengah-tengah ada untuk melapor diri kepada Allah, namanya sholat duha. Tuh, jadi kita nggak boleh jauh dari Allah, selalu dekat sama Allah. Ya, aqimis sholata li zikri, dirikan sholat dalam rangka untuk ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah makanya orang-orang muslim adalah orang yang senantiasa ingat sama Allah. Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, hati ini terasa tentram. Coba Bu, kita kalau habis sholat, hati rasanya adem enggak? Ada. Terus zuhur kan panas ya, tapi kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat. Selesai sholat, masya Allah nikmat banget nih hidup, kayaknya enak, adem rasanya. Tuh, apalagi kalau di kantong kita punya uang 5 juta, adem nggak kira-kira? Adem banget. Nah begitu, kita zikir, kantong ada 5 juta, enak gak zikirnya? Enak, tenang. Tuh, udah zikirnya rajin, duitnya banyak, enak gak kira-kira? Enak. Ini duit kagak punya, nggak pernah zikir, ya galau terus hidupnya. Bener nggak? Galau. Makanya supaya kagak galau, ingat sama Allah, zikir kepada Allah. Nah paling enak hadiri majelis ilmu. Orang kalau nggak hadiri majelis ilmu enak. Ya, pokoknya nggak ada yang galau di majelis ilmu. Lihat tuh semuanya, pada berseri-seri senyum semuanya. Ya, nggak ada yang galau. Kenapa? Hadir di majelis ilmu. Ya, makanya ayo kita hadir di majelis ilmu. Ya, tuh nggak ada yang galau. Insya Allah. Tuh seperti itu. Masya Allah. Ini udah jelaskan
dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dus syurrah, berkata sebagian ahli syarah, hadzal hasru yakunu qabla qiyamah, ini terjadinya hasyr, manusia digiring kepada mahsyar itu sebelum sedikit kiamat. Ahya'an, dalam keadaan hidup, ila Syam, negeri Syam, biqarinati qailuatihim wa bayatunatihim, yaitu dengan karina tanda, yaitu tidur siangnya dan malamnya. Li'anna hadzal ahwala, karena kondisi-kondisi seperti ini, innama takunu fid dunya, itu adanya di dunia. Wa li'anna an-nasa yub'atsuna man fil kubur, dan sesungguhnya bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan dari kubur hupatan, dalam keadaan nyeker, enggak pakai peci, enggak pakai pakaian dan enggak pakai sendal. Tuh orang nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya begitu. Ya, seperti kita lahir enggak pakai apa-apaan. Ya, coba lihat orang yang lahir telanjang semuanya. Ya, telanjang. Nah, nanti manusia dibangkitkan dari kubur sama seperti kita baru lahir. Ya, jadi nggak ada yang pakai pakaian. Ya, bahkan belum disunat, ya kan? Belum disunat. Nah, begitulah kondisinya dijelaskan dalam hadis seperti itu. Ghairu mausufina birrukub, bahkan tidak disifatkan dengan berkendaraan wa ta'aqub dan bonceng. Nggak ada orang baru lahir naik kendaraan, ada nggak? Nggak ada. Nah, seperti lahir telanjang, nggak tahu apa-apa, tinggal nangis doang. Ya, biasanya nangis doang. Orang lahir nangis. Kenapa? Karena tadinya dia ada di dalam rahim di sorga. Ya, segala makanan disiapkan oleh Allah. Itu, Bu, seorang janin dari usia 1 bulan sampai 9 bulan itu dia diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu diberikan. Makanya nggak ada yang nangis dalam perut. Ada nggak yang nangis dalam perut? Nggak ada. Karena semua keinginannya udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia lahir dari dunia, kaget dia. Di dunia itu enggak enak. Dunia itu enggak enak. Tuh buktinya anak lahir ke dunia nangis. Tuh begitu. Selama di dalam rahim ibunya, sorga dia, enak. Ya, enggak ada yang kita dengar, oh ini bayi lagi nangis di sini. Enggak ada. Ya, tuh begitu. Ketika keluar baru dia menangis. Nah, ini menandakan bahwa dunia itu ya enggak enak. Ya, makanya kita hidup di dunia ini capek, letih. Ya, makanya kalau orang meninggal dunia itu kata Rasulullah, ya al-mautu tuhfatul muslim. Jadi kematian itu merupakan hadiah buat orang Islam. Tuh, al-mautu kafaratun lil muslim. Kematian itu merupakan yaitu kiparat, ya penebus dosa buat orang Islam. Tuh, makanya orang kalau udah meninggal dunia itu enak. Ya, orang Islam rohah itu tanda dia istirahat. Selama hidup di dunia capek dia, harus sholat, harus puasa, harus ngaji, harus macem-macem. Malam bangun tahajud, ya lagi capek, siang disuruh puasa, lapar. Ya, malam suruh tahajud, lagi sedang enak tidur, capek di dunia. Tuh, begitu. Tapi nanti ketika meninggal dunia, rohah itu menjadi tempat yang enak, ya, jadi istirahat. Makanya dibilang al-mautu tuhfatul muslim. Ya, jadi kematian merupakan bentuk hadiah dari Allah buat siapa? Buat orang Islam. Tuh begitu. Ya, makanya di sini dijelaskan wa hadza akhiru asratis saah, dan ini merupakan akhir tanda-tanda kiamat. Kama jaa fi hadisin akhar, sebagaimana terdapat dalam hadis yang lain. Wa akhiru zalika narun, dan akhirnya itu adalah api takhruju yang keluar min qari adnin tatarradan nas ila masyarihim, keluar api dari sumbernya di Aden, nah kemudian menggiring kepada manusia ke tempat-tempatnya, yaitu ke padang mahsyar. Nah, saya kira sampai sini. Nanti baru waqala ba'duhum dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
tafadhal. Ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, Ibu, Saudara, terkait dengan masalah penyembelihan ini emang kita harus bertindak hati-hati, ihtiyat, ya. Sebab jangan sampai 2 kali kita motongnya. Sekali ini pisau jatuh, ya, udah terputus sedikit, ya, kemudian belum putus banget, ambil lagi, potong lagi, ini udah bangkai. Nah, seperti itu. Makanya tolong bagi yang sudah ya diberikan kepercayaan untuk menyembelih, belajar, ya, biar supaya paham benar. Jadi apapun yang terjadi jangan sampai ini pisau kita angkat. Ya, jadi harus nempel terus. Ya, sekali gorok. Nah, begitu. Jadi nempel terus. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, ini tanggung jawabnya besar sekali. Ya, apalagi sampai 2 kali penyembelihan, habis disembelih ternyata masih jalan. Ya, ini binatangnya masih jalan kemana-mana. Tangkep lagi, dipotong lagi yang kedua. Nah, ini udah nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi harus ada ilmunya, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan nggak terjadi. Ya, mudah-mudahan benar-benar diperhatikan sampai ya benar-benar penyembelihan yang sempurna, seperti itu. Iya. Baik. Bagus nih pertanyaan. Begini Bapak Saudara, terjadi perbedaan penentuan hari raya bukan tahun ini doang. Oh, udah banyak. Ya, banyak sekali. Iya, berarti banyak yang kaget tahunya ente. Ya, sering terjadi perbedaan. Ya, begitu. Jadi pernah juga terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Cuma enggak seramai sekarang. Kalau ini nih yang saya rasakan, pertanyaan yang ke saya banyak banget. Nah, begitu, pertanyaan ke saya banyak benar. Nah, begitu. Saya sudah sampaikan masalah perbedaan penentuan tanggal 10 dalam rangka menentukan hari Idul Adha itu tidak ada masalah. Hal yang biasa. Semuanya sama, caranya di Arab Saudi dengan di Indonesia sama, yaitu dengan cara ru'yatul hilal, melihat bulan. Gitu. Di sana metodenya sama juga ngelihat bulan. Hanya ketika di kita matlak yang ada di Indonesia, ketika melihat hilal itu enggak kelihatan. Ya, Bapak Saudara, tidak kelihatan. Nah, kalau enggak kelihatan, itu ada dalilnya. Berarti kita disuruh sempurnakan bulan tersebut, berarti Zulqa'dah disempurnakan menjadi 30 sehingga tanggal 1-nya hari Jumat. Itu begitu. Itu sesuai dengan hadis Nabi begitu. Nah, sementara ya di Saudi Arabia metodenya sama dengan kita. Ada ru'yatul hilal juga. Melihat mereka ru'yatul hilal, ternyata bulan kelihatan. Bulan nampak. Nah, karena bulan kelihatan, bulan nampak, maka dia memutuskan tanggal 1 Zulhijjahnya hari Kamis. Nah, kalau tanggal 1-nya hari Kamis berarti lebarannya hari Sabtu. Kalau yang tidak ngelihat hilal di Indonesia, contohnya
Nah, itu nanti lebarannya jadi hari Minggu. Tuh, nggak apa-apa beda makna. Imam Syafi'i dari dulu udah menjelaskan di dalam kitab-kitabnya perbedaan negara karena cukup jauh ya, dan itu beda makna, nggak ada masalah. Ya, dan kita juga ya udah biasa, emang beda waktu. Terkadang sama, terkadang berbeda. Seandainya nih Pak, di Indonesia kemarin hari Rabu Ru'yatul Hilal, kelihatan bulan, ya sama lebarannya. Ya, tapi ini nggak kelihatan. Ya karena nggak kelihatan, ya harus kita konsekuensinya, ya harus kita bilang nggak nampak. Nah, nanti keputusannya berarti disempurnakan sehingga belakangan. Begitu. Jadi bukan hanya tahun ini aja. Seringkali terjadi dan itu tidak menjadi masalah. Ya, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ini yang agak susah diterima kadang-kadang. Kenapa sih kagak mau sama aja? Tuh begitu. Lah memang beda matla, beda tempat, beda negara, terkadang bisa berbeda dalam penentuan. Dan bukan di Indonesia aja, banyak tuh beberapa negara yang lebarannya hari Minggu, banyak gak? Banyak. Nah, seperti itu. Jadi ini memang ya beda matla, sehingga beda cara penentuannya. Caranya sama, ya, yaitu Ru'yatul Hilal juga. Ya, karena kan bedanya 4 jam. Bedanya 4 jam. Dan Pak, kalau mau hitung-hitungan, kalau orang yang pengen memaksakan lebarannya besok, itu kalau dia besok jam 7 udah sholat Idul Adha, di Arab udah jam berapa? Udah jam 7? Ayo kita ngitung-ngitung. Kalau besok mereka maksain juga mau sholat Idul Adha karena lebarannya hari Sabtu, jam 7 di sholat Idul Adha, di Mekah jam berapa? Ayo kita hitung. Mundur 4 jam. Jam 7. Iya, ini benar supaya paham Bapak Saudara. Ya. Ini supaya kagak konyol ntar. Ya, jam 7 lihat. Mundur. Habis jam 7 jam berapa? Jam 6. Jam 6 jam 5, jam 5 jam 4, jam 4 jam 3, berarti di Arab Saudi baru jam berapa? Jam 3. Kira-kira boleh nggak jam 3 udah sholat Idul Adha? Saya jawab, ya tanya. Ya, kira-kira kalau jam 3 kita sholat Idul Adha boleh nggak? Kenapa? Ya orang hari Sabtu jam 7 udah sholat Idul Adha. Mestinya ntar jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Jam 11 baru sholat Idul Adha. Bareng tuh. Baru dengan Arab Saudi. Ada nggak yang sholat Idul Adha jam 11? Ada nggak? Tuh, begitu. Ya, makanya kita jangan cuma ya bilang begitu aja. Kalau kita benar-benar mau ngikut jam 11. Ya, betul. Kalau jam 7 bukan ngikut. Ngapain? Nduluin. Ya, nduluin. Ntar kalau korban jam 8 udah motong, di Arab Saudi jam berapa? Kalau jam 8 pagi besok? Baru jam 4. Jam 4 boleh nyembelih korban? Kagak boleh, belum sah. Nah, dibingung-bingung dah tuh kalau yang dengar. Ya, makanya ngaji. Ayo. Nah, seperti itu. Ya. Jadi inilah yang namanya perbedaan waktu. Jadi tolong disikapi dengan positif, saling menghargai. Jangan suka menyalahkan. Ini yang kagak suka saya nyalainnya. Ada orang yang puasa besok hari Arafah dibilang haram, udah lebaran. Ya, emang di Cipulir lebarannya besok. Nah, begitu. Kembali lagi dah saya tanya. Nah, seperti itu. Jadi ini bagus pertanyaan. Ya, jadi perbedaan seperti ini seringkali terjadi. Ya, bukan hanya untuk tahun ini. Makanya pesan saya, ayo saling menghormati, saling menghargai, supaya kita benar-benar ibadah ya khusyuk, tahu ilmunya, benar dasarnya semuanya. Ya, amin ya robbal alamin. Begitu ya, Ustadz Nur Zaman. Satu lagi yang bertanya bersama. Cukup. Iya, kalau cukup. Makasih. Informasi lagi pada Ibu saudara, besok jangan lupa puasa Arafah. Jangan lupa. Untuk itu mari kita tutup dengan doa agar kita dibersihkan.
Ya Bapak Ibu Saudara, kita baca Fatihah terlebih dahulu. Ada banyak dari saudara-saudara kita, jamaah kita yang memberikan infak sodakonya. Ya, diantaranya ada dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya untuk almarhumah Siti Sayati binti Haji Kadul dan almarhum Sali bin Safi. Kemudian ada juga mohon doanya baca Fatihah untuk Bapak Dede Surman bin Ruhyat dan Ukar bin Aslim serta Nani binti Edi Sugandi, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ini semuanya pahalanya kita tujukan buat orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu yang terus istiqomah memberikan infak sedekahnya untuk pembangunan pondok pesantren atau Al Mukmin di Anyer. Mudah-mudahan